Halo teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu nih. Aku Septian Radi Chandra, biasa dipanggil Radi, dengan NIM 2021 031083, yang merupakan mahasiswa aktif Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya, Angkatan 2021. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum nih kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita akan membahas terkait dengan motivasi belajar, tepatnya pengaruh stres akademik dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar pada siswa. Untuk itu, mari kita lihat fenomenanya. Nah, jadi teman-teman, saat ini jika kita lihat, stres akademik pada siswa itu terbilang tinggi. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa penelitian seperti Arsi dan Anissa pada tahun 2022, kemudian juga dari administrator Universitas Gadjah Mada langsung pada tahun 2019, dan masih banyak lainnya penelitian-penelitian yang membahas terkait dengan stres akademik pada siswa yang mengalami peningkatan. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu dulu nih. Yang pertama dari penelitian Arsi dan Anissa pada tahun 2022. Hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa tingkat stres dengan kategori sangat tinggi itu didapatin oleh 25 responden atau 28,4%. Kemudian, stres dengan kategori tinggi didapati oleh 24 responden atau 27,2%. Stres dengan kategori sedang didapatin oleh 22 responden atau 25%. Dan stres dengan kategori sangat rendah itu didapati oleh 9 responden atau 10,2%. Dan yang terakhir dengan kategori rendah didapatin oleh 8 responden, yaitu 9,1%. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini adalah tingkat stres pada siswa itu lebih didominan pada tingkat stres sangat tinggi dengan 25 responden atau 28,4%. Selain itu, banyak juga nih penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa pada dasarnya stres akademik ini menjadi permasalahan yang krusial dialami oleh siswa. Sehingga para pendidik pun dan juga peneliti itu banyak menaruh perhatian yang tinggi terhadap fenomena stres akademik di kalangan siswa. Nah, lalu apa sih stres akademik itu? Kita bahas dari pengertian stres terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian akademik. Menurut Sandrock pada tahun 2003, stres sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk pikiran-pikiran yang memiliki sifat berupa mengancam seorang individu. Pikiran tersebut muncul dikarenakan oleh adanya ketidakmampuan pada individu ketika menyelesaikan suatu permasalahan atau juga berkaitan dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan jika dilihat pada konteks akademik, yang disebut dengan stres akademik ialah suatu tekanan yang dapat berasal dari persepsi pada individu mengenai stimulus yang pada dasarnya memiliki hubungan pada akademik, sehingga memunculkan suatu respon yang dapat berupa pikiran, fisik, dan juga terkait afeksi negatif. Nah, dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik, yaitu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal yang pertama tuh ada waktu dan uang. Mengapa waktu dan uang? Karena ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh individu yang dapat mempengaruhi cara seseorang untuk menghadapi stresor. Dan yang kedua yaitu pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan ini berpengaruh terhadap cara individu dalam menghadapi kondisi stres yang mereka hadapi. Dan yang ketiga yaitu standar hidup. Dalam hal ini, standar yang diterapkan pada masing-masing individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu hal ini tuh juga bisa berpengaruh pada seseorang untuk menghadapi keadaan yang penuh dengan stres. Yang keempat, itu ada dukungan sosial. Jadi merupakan bentuk kenyamanan secara fisik dan juga psikologis yang diberikan oleh orang lain dengan adanya orang-orang di sekitar maupun turut membantu kita dalam menemukan alternatif cara coping dalam menghadapi stresor. Dan yang kelima yaitu adalah stresor dalam kehidupan, termasuk juga peristiwa besar dalam kehidupan dan masalah sehari-hari. Merupakan keadaan yang juga dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang menghadapi kondisi dengan penuh stres yang dalam ini adalah dalam dunia stres akademik. Dan berikutnya itu ada faktor internal. Yang pertama seperti yang sudah disebutkan yaitu ada kepribadian. Kepribadian di sini meliputi afek-afek negatif yang dapat mempengaruhi kondisi stres atau kesakitan. Dan yang kedua ada kepribadian hardiness, jadi kepribadian tahan banting. Nah, kepribadian tahan banting ini tuh juga meliputi komitmen terhadap diri sendiri, kepercayaan bahwa dirinya tuh dapat mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan, serta kemampuan untuk mengubah dan mengkonformasi dengan aktivitas baru.
Yang ketiga tuh optimisme. Nah, optimisme tuh dapat membuat seseorang untuk lebih efektif dalam menghadapi kondisi yang stressful, serta juga dapat menurunkan risiko nih dan kesakitan, apalagi dalam dunia pendidikan atau akademik. Yang berikutnya ada kontrol psikologis, jadi perasaan seseorang dapat mengontrol kondisi yang stressful, serta juga membantu dirinya dalam menghadapi stres secara lebih efektif. Dan tentunya juga harga diri, di mana harga diri itu juga dapat menjadi moderator antara stres dan juga kesakitan. Dan yang terakhir tentunya juga sangat diperlukan adanya strategi coping. Jadi strategi coping ini tuh juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya stres akademik. Jadi strategi mengatasi stres berarti dia dapat mengelola situasi yang berat, juga menguatkan usaha untuk mengatasi permasalahan hidup dan juga mencari cara agar bisa mengatasi atau mengurangi tingkat stres. Dan seperti yang kita ketahui pun dalam dunia psikologi itu terdapat jenis coping, di mana ada coping yang berorientasi pada masalah dan juga coping yang berfokus pada emosi. Lalu bagaimana sih pengaruh stres akademik dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar seorang siswa? Seorang siswa yang mampu mengelola stres akademiknya akan mampu untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Lingkungan belajar secara parsial juga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Semakin baik dan memadai lingkungan belajar, maka semakin tinggi pula motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut tentunya juga didukung oleh hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Restika pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Stres Akademik terhadap Motivasi pada Siswa SMA di Bukit Tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh stres akademik yang signifikan terhadap motivasi pada siswa SMA. Dalam hal ini, peserta didik yang mampu mengelola stres yang dimilikinya dengan baik, maka akan mampu untuk meningkatkan motivasi belajar yang dimilikinya. Begitupun sebaliknya, apabila peserta didik tidak mampu mengelola stres, maka hal tersebut juga akan berdampak negatif kepada motivasi belajar yang dimilikinya. Nah, teman-teman perlu diingat juga bahwa stres akademik dan juga lingkungan belajar ini tak semata-mata hanya memberikan dampak negatif pada prestasi atau motivasi belajar seseorang, melainkan juga ada hubungan positif antara stres dan juga motivasi belajar atau prestasi belajar seorang, yang dalam hal ini adalah stres akademik. Prestasi belajar yang sudah dijelaskan juga atau motivasi belajar menurut Alderfer pada tahun 2004 merupakan kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Yang dalam hal ini stres akademik juga dapat menjadi pendorong mereka untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Motivasi juga dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan juga mengarahkan perilaku manusia, termasuk ke dalam perilaku belajar juga. Dalam motivasi juga terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan juga mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Nah teman-teman, tak terasa nih usailah sudah pembahasan kita mengenai pengaruh dari stres akademik dan juga lingkungan belajar pada motivasi belajar seorang siswa. Sekian dari saya Septian Radi Chandra pamit undur diri. Sekian dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai habis. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.